Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai permasalahan pada sistem pencernaan manusia. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang namanya tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Hamid Hakim dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, sebelum masuk ke dalam permasalahan yang ada di sistem pencernaan, langkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sistem pencernaan manusia itu seperti apa. Nah, secara umum proses pencernaan pada manusia itu, yang pertama yaitu ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. Itu disebut dengan ingesti. Nah, yang kedua yaitu mastikasi, yaitu pemotongan. Yang ketiga yaitu deglutasi, yang artinya menelan dari mulut ke kerongkongan, lanjut kepada digesti, yaitu mencerna, lanjut kepada absorpsi menyerap, dan terakhir yaitu defekasi, membuang ampas, atau yang bisa kita sebut adalah membuang ampas. Oke, apa-apa aja sih organ-organ yang bekerja dalam sistem pencernaan? Nah, yang pertama yaitu ada mulut. Nah, di mulut itu ada gigi, ada lidah, ada gusi, ada kelenjar air ludah, dan lain-lain. Nah, lanjut kepada kerongkongan atau eksofagus. Nah, lanjut kepada lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan tambahan lain seperti hati, empedu, dan pankreas. Nah, di mulut, pertama yaitu di mulut. Ya, makanan pertama kali masuk melalui mulut dan mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Nah, di mulut ada bibir dan pipi, ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Nah, untuk selanjutnya, lalu kemana zat makanan itu selanjutnya? Nah, untuk lebih tahunya, kita menggunakan video aja. Nah, setelah pencernaan yang kita lakukan di mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di kerongkongan ini ada namanya gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan yang bertujuan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Nah, lambung ini berbentuk seperti kantong, terletak di sebelah rongga perut kiri atas. Di lambung, makanan akan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis akan dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi akan dilakukan oleh getah lambung. Nah, getah lambung ini memiliki 3 enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi pepsin akan mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin akan mengubah protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida adalah untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman yang datang dengan makanan. Nah, makanan akan terbentuk seperti bubur, yang disebut dengan bubur Kim. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus untuk dicerna terlebih dahulu. Usus halus adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya mampu mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus juga terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Ada 3 bagian dari usus halus. Yang pertama yaitu duodenum, yang kedua yaitu jejunum, yang ketiga ileum. Usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Duodenum akan mencerna makanan dengan bantuan pankreas dan getah empedu. Asam pankreas diproduksi oleh kelenjar pankreas. Asam pankreas mengandung enzim-enzim seperti berikut. Yang pertama yaitu amilum, mengubah pati menjadi gula atau glukosa. Kemudian ada tripsin
Itu akan mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir yaitu ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Sementara itu, empedu diproduksi oleh hati dan kantong empedu. Getah empedu memiliki fungsi untuk menghancurkan lemak atau mencerna lemak. Kemudian bagian kedua disebut dengan usus kosong atau jejunum. Jejunum memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Berfungsi untuk mencerna makanan dari duodenum. Akhirnya yaitu usus penyerapan atau ileum, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, pada seluruh permukaan dinding usus ini terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sarinya akan diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian, sisa makanan akan dicerna berlanjut oleh usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh yang disebut E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembukaan sisa makanan akan menghasilkan feses yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, organ terakhir yang kita sebut dengan rektum adalah ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Saat rektum terisi penuh, saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menyebabkan rasa ingin buang air besar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang di bawah bokong sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Oke, kita udah mengetahui nih apa itu sistem pencernaan pada manusia. Terus bagaimana kalau sistem pencernaan itu mengalami masalah? Nah, di sini saya akan mengambil contoh seperti appendicitis. Appendicitis itu apa ya? Lalu penyebabnya apa? Gejalanya apa? Terus apa aja sih pengobatan atau pencegahannya? Nah, oke, next. Appendicitis itu kan kita tahu bahwa itu radang usus buntu. Nah, untuk lebih tahunya kita tentang penyakit ini, ayo simak video ini. Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu ada di rongga perut kanan bawah menempel sama usus besar. Organ ini dikenali oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1521. Saat itu, para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang tidak ada fungsinya. Belakangan ini diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologik karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobin, yaitu suatu kekebalan tubuh. Appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi. Biasanya ketika perut bagian bawah kanan ditekan akan merasakan nyeri, bisa juga mual, muntah, demam, perut kembung hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan tinja yang keras. Jadi orang-orang yang sering sembelit berisiko nih buat mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin usus buntu membengkak dan bernanah. Nah, kalau nggak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh rongga perut. Penanganan usus buntu yang utama adalah dengan cara operasi. Namun beberapa kondisi yang belum parah bisa ditangani hanya dengan pemberian obat antibiotik. Tapi sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi. Lalu apa benar sering makan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas nggak secara langsung bisa bikin radang usus buntu, tapi makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang merupakan gejala awal radang usus buntu dan mungkin disalahartikan sebagai radang usus buntu. Sering mengonsumsi biji buah-buahan yang sulit dicerna memang mungkin saja bikin sumbatan di usus buntu sampai meradang, tapi penelitian menunjukkan rasionya sangat kecil yaitu 0,05%. Sebagian besar radang usus buntu disebabkan karena penyumbatan oleh tinja yang keras dan pembesaran limfoid, bukan karena makanan pedas atau menelan biji buah.
Tips agar terhindar dari radang usus buntu. Yang pertama, rajin olahraga. Kedua, konsumsi makanan kaya serat untuk mencegah sembelit, konsumsi air putih yang cukup, kurangi konsumsi yang berminyak atau berlemak. Nah, ayo kita cegah apendisitis agar kita tidak merasakan radang usus buntu ini. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak kali terima kasih karena telah menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.